Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Sebelum kita lanjut dengan skill 7, jangan lupa untuk subscribe this channel, like and share this video. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Nah, sekarang kita masuk ke reading comprehension skill 7, answer transition questions correctly. Jadi transition itu kan transisi ya. Jadi namanya transisi itu kan perpindahan. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa pertanyaan seputar transition. You will sometimes be asked on both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test to answer multiple choice question about what probably came before the reading passage or in the preceding paragraph, or what probably comes after the reading passage in the following paragraph. Jadi biasanya nanti ada pertanyaan tentang apa yang mungkin ada di sebelum teksnya, atau dengan kata lain preceding paragraph. Preceding itu artinya mendahului. Jadi paragraf yang mendahului sebuah teks, atau apa yang mungkin ada setelah teksnya, dengan kata lain in the following paragraph atau paragraf selanjutnya. Jadi intinya ada preceding paragraph, paragraf sebelumnya, sebelum teks, atau following paragraph itu adalah paragraf selanjutnya. Of course, the topic of the preceding or following paragraph is not directly stated, and you must draw a conclusion to determine what is probably in these paragraphs. Namanya saja paragraf sebelum dan sesudah, itu kan tentu tidak ada dalam teks ya. Tapi nanti kita akan menarik kesimpulan lagi, jadi masih menarik kesimpulan. This type of question is a transition question. Ini disebut dengan pertanyaan transisi. It asks you to demonstrate that you understand that good writing contains transition from one paragraph to the next. Jadi tulisan yang bagus itu ada transisinya gitu ya. Ada perpindahan paragraf dari satu paragraf ke paragraf yang lain, itu ada ide yang mungkin dilanjutkan gitu ya. A paragraph may start out with the idea of a previous paragraph as a way of linking the ideas in the two paragraphs. Jadi bisa saja dari satu paragraf ke paragraf yang lain itu saling berkaitan. A paragraph may also end with an idea that will be further developed in the following paragraph. Jadi kalau di paragraf yang awal, paragraf 1, bisa jadi itu idenya itu menyambung dari paragraf sebelumnya. Dan begitu juga paragraf yang terakhir sendiri itu bisa jadi nanti akan bisa berkembang ke paragraf baru yang masih ada kaitannya gitu ya. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi, preceding itu adalah mendahului ya. Jadi, maksud dari pertanyaan ini adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membicarakan tentang apa. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalau kita ditanya paragraf sebelumnya atau paragraf yang mendahului teks, maka yang kita baca adalah yang paling awal. Makanya di sini sudah di-underline ya, another myth of the oceans. Disinilah kita membacanya. Nah, karena di sini ada kata another myth of the oceans, maka kemungkinan di paragraf sebelumnya juga membicarakan tentang cerita ini gitu. Tapi dari versi yang lain gitu kan. Maka jawabannya a different traditional story from the sea. Jadi masih sama-sama membicarakan sebuah cerita. Tapi cerita yang berbeda dengan yang di teks ini tentu saja gitu ya. This question asks about the topic of a preceding paragraph. You must look at the beginning of a passage and draw a conclusion about what probably came before. Jadi kita baca kalimat yang paling awal. Since the passage begins with the expressions another myth of the oceans, you should understand the new passage is going to present a second myth of the ocean. Nah, jadi kemungkinan seperti itu ya. Jadi karena ada kata another myth itu tadi, jadi kalau ini ada cerita sebelumnya, kemungkinan juga membicarakan tentang cerita juga, tapi berbeda ceritanya gitu ya. And the previous passage probably presented the first myth of the oceans. A myth is a traditional story, so the best answer is C. Nah, itu untuk preceding paragraph ya, teman-teman. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya.
Di sini pertanyaannya adalah the topic of a paragraph following the passage most likely is, jadi following itu kan selanjutnya. Topik dari paragraf yang mengikuti teks atau paragraf selanjutnya itu kira-kira membicarakan apa. Berarti mana yang kita baca adalah bagian terakhir ya, atau kalimat terakhir. Nah, di sini dikatakan all the treasures located there. Makanya kemungkinannya adalah valuable items located at the bottom of the ocean. Jadi karena membicarakan located, lokasi, jadi kemungkinan setelahnya itu melanjutkan dari apa yang disampaikan di akhir kalimat ini gitu. This question asks about the topic of a following paragraph. You must look at the end of a passage and draw a conclusion. What probably comes after. Karena di teks itu berakhir dengan menyebutkan semua treasures located there. And there is in Davy Jones' locker or at the bottom of the ocean. This is probably going to be the topic of the next paragraph. Karena satu-satunya jawaban yang menyebutkan ada lokasi itu hanya di opsi yang pertama, makanya yang paling tepat adalah yang itu. Gitu ya. The first answer, which discusses valuable items located at the bottom of the ocean, therefore the best answer. Jadi teman-teman, kesimpulannya, pertanyaan yang menanyakan tentang transition, jadi perpindahan, entah paragraf sebelum atau paragraf sesudahnya ya. How to identify the question, ada dua jenis pertanyaannya ya, antara preceding atau following. Tapi bisa juga nanti bahasanya mungkin paragraph comes after atau paragraph comes before, bisa juga seperti itu ya. Intinya kita tahu yang ditanyakan adalah paragraf sebelum atau sesudah. Kalau sebelum bahasanya preceding, kalau sesudah bahasanya following. Di mana kita bisa temukan jawabannya? The answer can generally be found in the first line of a passage for a preceding question. The answer can generally be found in the last line for a following question. Jadi kalau pertanyaannya menanyakan preceding, yang kita baca adalah yang paling awal di paragraf yang pertama. Kalau misalnya ditanya following, berarti yang kita baca adalah yang paling akhir di paragraf terakhir. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Read the first line for a preceding question and read the last line for a following question. Jadi menyesuaikan dengan pertanyaannya preceding atau following gitu ya. Lalu draw a conclusion about what comes before or after. Choose the answer that is reflected in the first or last line of a passage. Jadi intinya tetap kita menarik kesimpulan, tapi tetap berdasarkan teks ya teman-teman. Tergantung nanti dari pertanyaannya apa. Kalau dia menanyakan preceding atau comes before the passage, maka kita baca yang paling awal di paragraf 1. Kalau ditanya following atau comes after the passage, maka kita bisa membaca yang paling akhir atau kalimat terakhir di paragraf terakhir. Sekarang kita akan coba latihan soalnya. Nah, untuk teks yang pertama ini, nomor 1 adalah preceding atau paragraf sebelumnya, dan nomor 2 adalah following paragraf selanjutnya. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Jadi kalau ditanya paragraf preceding, tentu kita baca yang mana tadi? Ya, yang paling awal ya. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Nah, dari kata another program instrumental in the popularization of science, dari sini kita bisa membuat prediksi kan. Paragraf sebelumnya membicarakan tentang apa. Kalau di teks ini membicarakan tentang kosmos. Nah, di paragraf sebelumnya membicarakan tentang yang lainnya. Maka kita bisa pakai opsi yang A. A different scientific television series. Jadi sama-sama scientific, tapi yang berbeda karena dikatakan another program. Kalau yang lainnya itu tidak menyebutkan Carl Sagan, belum ada, apalagi Pulitzer Prize itu ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lalu untuk nomor 2, karena ditanya following, berarti kan kita baca yang di bagian paling akhir, ya kan? The principal writer and editor of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Berarti kira-kira setelahnya itu membicarakan apa, teman-teman? Kalau dari opsi jawabannya, yang bisa kita tarik kesimpulan dari kalimat terakhir ini adalah the astronomer Carl Sagan. Karena dia yang disebutkan di akhir ya. The principal writer and editor of the program adalah si Carl Sagan.
Berarti selanjutnya, ya kira-kira membicarakan orang ini. Kan gitu ya. Karena tidak bahas popularity of science atau program kosmosnya kan baru di paragraf ini gitu kan. Yang ditanya adalah paragraf selanjutnya. Yang paling mungkin adalah yang C, karena yang paling dekat dengan kalimat terakhir adalah pembahasan tentang si orang ini gitu. Semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Di nomor 3 itu ditanya paragraph preceding, nanti nomor 4 following ya. Karena memang pembahasannya tentang preceding dan following, nanti setiap teks mungkin pertanyaannya ya preceding and following ya. Nah, karena kita bahas preceding dulu, berarti kan kita bacakan yang bagian paling awal. When a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, a tremendous force is exerted on the seawater, dan seterusnya itu bisa diabaikan ya. Kita fokus ke bagian yang paling awal. When a strong earthquake occurs on the ocean floor, daripada di land. Berarti kemungkinan di paragraf sebelumnya itu bahas yang di land, kan gitu. Karena yang di sini itu ketika terjadinya di ocean floor. Jadi di dasar lautan gitu kan. Daripada di daratan. Nah, berarti kemungkinannya di paragraf sebelumnya bahas yang di daratan. That's why jawabannya nomor 3 adalah yang C. Land-based earthquakes. Karena belum bahas tsunami-nya. Kalau A, B, D itu kan ada kata tsunami ya. Padahal belum ada disebutkan tsunami di awal-awal ini. Nah, that's why kita bisa pakai opsi yang C. Karena kalau opsi yang lain, tsunami di berbagai belahan dunia, itu terlalu jauh kan nggak bahas itu ya. Apalagi negatif efek dari tsunami atau efek dari gelombang tsunami itu juga sama. Jadi masih belum menyentuh ke sana. That's why yang paling mungkin adalah yang C. Bagaimana dengan nomor 4? Whichever following is most likely the topic of paragraph following. Nah, kalau following berarti yang kita baca itu bagian yang paling akhir ya. When a tsunami reaches shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or more and can cause tremendous flooding and damage to coastal areas. Can cause tremendous flooding and damage. Nah, dari sini kita bisa membuat prediksi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kemungkinan di paragraf selanjutnya itu bahas apa ya? Kita lihat opsi jawabannya, bahas yang B. The destructive effects of tsunamis on the coast. Karena jelas di bagian akhir, cause tremendous flooding and damage to coastal areas. Yang paling dekat dengan kalimat di akhir ini adalah opsi yang B. Kalau yang A, penyebab tsunami, mungkin sudah dibahas di sebelumnya gitu kan. Kemudian kalau yang C, ada perbedaan tsunami dengan tidal waves atau yang di jarak yang tertutup oleh tsunami itu juga terlalu jauh. Jadi yang paling mungkin adalah yang B. Nah, sekarang kita akan coba di teks yang terakhir. Number 5, paragraph preceding. Jadi paragraf sebelumnya ya, teman-teman. While draft laws are federal laws. Dari sini aja. Marriage laws, dan seterusnya. Tapi dari sebelum koma, while draft laws are federal laws, marriage laws are state laws. Berarti kalau di teks ini kan bahas marriage law-nya. Berarti di paragraf sebelumnya kemungkinan bahas yang ini, while draft laws are federal laws. Jadi jawabannya adalah yang C, federal draft laws. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaan transition itu pertanyaan yang cukup mudah dijawab karena kita bisa memprediksi dari mana yang paling dekat dengan awal paragraf, kalau misalnya dia preceding, dan bagian akhir dari teks itu kalau dia following. Jadi baca aja awal atau akhirnya, tergantung dari pertanyaannya. Jadi karena di bagian awalnya, ini kan dia bilang, while draft laws are federal laws, marriage laws are state laws rather than federal. Jadi jelas, kalau di sini yang mau dibahas di teks ini adalah marriage laws, di sebelumnya itu yang ini. Karena kan dia membandingkan ya antara federal laws dengan marriage laws. That's why opsi yang tepat adalah yang C, federal draft laws. Kemudian di nomor 6, kalau ditanya paragraph following, berarti kan kita fokus dengan bagian yang paling akhir ya. Kalau mau lebih safe-nya ya baca aja kalimat terakhirnya, teman-teman.
Some states, which allow couples to marry at such a young age, are now considering doing away with such early marriages because of numerous negative effects of these young marriages. Jadi ada numerous negative effects of these young marriages. Jadi jawaban yang mungkin untuk pertanyaan ini adalah yang A. Disadvantages of youthful marriage. Karena di bagian akhirnya ada dampak negatif, beberapa dampak negatif dari pernikahan dini. Jadi pernikahan di usia muda. Jadi kemungkinan di paragraf selanjutnya bahas ini gitu ya, disadvantages of youthful marriages. Jadi bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya? Ya, memang mudah. Kalau pertanyaan transition questions itu sebenarnya sangat simple. Sangat mudah untuk dijawab. Teman-teman tinggal fokus dengan pertanyaannya yang diminta apa, preceding atau following. Kalau ditanya preceding atau comes before the passage, maka teman-teman bisa fokus dengan bagian paling awal di paragraf yang pertama. Dan jika pertanyaannya tentang paragraph following atau paragraph comes after the passage, maka teman-teman fokus dengan bagian paling akhir di paragraf yang terakhir. Bisa baca kalimat terakhirnya gitu ya. Jadi memang sesimpel itu. Walaupun kita diminta untuk menarik kesimpulan, tapi tentu tidak sembarang menarik kesimpulan. Teman-teman tetap harus membaca teksnya. Tapi kita lebih enak bacanya, nggak banyak dan nggak lama gitu ya bacanya, karena kita hanya fokus di bagian paling awal kalau ditanya preceding, dan bagian yang paling akhir kalau kita ditanya following. As simple as that. Nah, semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.